Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kita sudah membicarakan makalah yang ke-15 dari bab Rubai. Makalah yang ke-15 dari bab Rubai ini merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang celaka dan tanda-tanda orang yang bahagia. Ya. Masing-masing ada 4 tanda, ya, yang merupakan tanda orang yang celaka adalah nisyanul dzunubil madiyah, melupakan dosa yang telah dikerjakan pada masa lalu. Yang kedua, dzikrul hasanatil madiyah, mengingat-ingat kebaikan masa lalu. Lalu yang ketiga, nadharuhu ila man dunahu, nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, ya. Melihat orang yang di atasnya dalam hal dunia, wa nadharuhu ila man dunahu fid din, dan melihat orang yang di bawahnya dalam masalah agama. Nah, 4 poin itu sudah kita bicarakan semua, ya, terkait dengan tanda celakanya
seseorang itu. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan bagian yang berikutnya, yaitu tentang tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Ya. Langsung saja saya bacakan. Ya. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Dan tanda kebahagiaan seseorang itu ada 4. Minal umuri, ya, dari perkara-perkara. Jadi maksudnya itu ya ada 4 hal, ada 4 perkara. Ya. Dzikrul dzunubil madiyah. Yang pertama adalah mengingat dosa yang telah lalu. Wa nisyanul hasanatil madiyah, dan melupakan kebaikan-kebaikan pada masa lalu. Wa nadzuruhu ila man fawqahu fiddin, melihat orang yang ada di atasnya dalam persoalan agama. Wa nadzuruhu ila man dunahu fid dunya, dan melihat orang yang ada di bawahnya dalam persoalan dunia. Nah, mari kita kaji satu persatu tentang tanda-tanda kebahagiaan seseorang ini. Nah, yang pertama, dzikrul dzunubil madiyah. Tanda bahagianya seseorang itu dengan mengingat, ya, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini kebalikan dari tanda celakanya seseorang. Kalau orang itu akan celaka itu kalau justru dosa itu tidak pernah diingat, ya, dilupakan. Nah, ini kalau kita itu kok selalu ingat dosa yang telah lalu, itu tanda kita bahagia. Ya. Nah, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan singkat, bin nadami wal istighfari. Ya. Ingat dosa itu tidak hanya kok kemudian lalu ingat tok, itu titik berhenti, enggak, ya. Jadi yang dimaksud dengan ingat dosa pada masa lalu itu kemudian diikuti dengan bin nadami, ada penyesalan. Ya. Ya, jadi ingat dosa itu diikuti dengan penyesalan. Menyesal mengapa sudah berbuat dosa, ya. Nah, ini berbeda dengan yang kemarin, ya. Yang kemarin yang tanda celaka itu justru berbuat dosa, ya, kecil atau besar, ya, ingat aja enggak, ya. Dilupakan itu, seakan-akan tidak pernah berbuat dosa, ya. Apalagi menyesal, ya, tidak ada kata menyesal itu. Malah maaf, ya, kadang-kadang orang itu malah ada juga itu yang sampai pada level ketika berbuat salah itu tidak menyesal, ya, malah justru bangga, itu malah ada kok, ya. Jadi malah berbuat dosa, berbuat salah ini malah bangga, ya. Ya. Malah justru menunjukkan kesalahannya itu, terutama dalam hal masalah apa itu biasanya itu gali-gali itu loh, ya. Wah, itu ditunjukkan nih kegaliannya itu. Orang ngerti aku aku gali pasar dino misalnya. Maksudnya bedi-bedeni, ya. Jadi enggak menyesal, malah bangga itu, ya, terhadap akhlak buruknya, perbuatan buruknya itu. Ya, mestinya itu kan malu, ya, mestinya orang berbuat salah itu, ya. Nah, ini enggak, ini bangga. Lah yang seperti itu, oh, itu tanda celaka itu. Ya. Lah yang tanda bahagia itu kalau berbuat dosa itu ingat, ya, diingat terus itu, enggak pernah lupa itu, ya Allah, saya dulu pernah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, itu diingat itu, ya. Apalagi yang besar, ya, yang besar, yang kecil saja itu diingat,
ya, dan merasa bersalah, merasa berdosa, ya. Ya. Baru salah ngomong saja ya, tidak niat menyakiti orang lain ya, baru salah ngomong saja itu menyesalnya bukan main. Khawatir kalau itu menyindir atau menyinggung ya, atau menyakitkan tetangganya, menyakitkan saudaranya ya. Makanya dia menyesal ya. Ya, apalagi kok dosa sampai besar ya, sampai yang akibatnya sangat juga membahayakan diri maupun orang lain secara nyata ya. Yang kecil-kecil aja tuh dia menyesalnya bukan main ya. Menyesal ya. Nah, tidak hanya berhenti menyesal saja ya, lalu kemudian wal istighfar ya. Dan juga kemudian diikuti dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dilakukan itu, baik yang kecil lebih-lebih maupun yang besar. Ya. Jadi makanya kalau ada orang kok kemudian lalu membiasakan istighfar ya terhadap dosa-dosa masa lalunya, itu insya Allah itu ciri dia menjadi orang yang bahagia. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya. Orang itu kalau berbuat dosa, kok lalu kemudian tidak diingat, ya itu pasti dosa itu kemudian tidak pernah dimintakan ampunan itu. Ya, tidak pernah ingat toh. Boro-boro njaluk ngapura ya. Boro-boro njaluk ngapura. Wong eling ora tahu. Ya. Ya. Menyesal ya tidak pernah, mohon ampun ya tidak pernah. Lah kalau tidak pernah mohon ampun, tidak pernah menyesal, mbok dosa itu sekecil apapun nanti itu jadi dosa. Ya. Dan itu nanti tetap punya efek, ya, baik efek psikologis ketika dia masih di dunia maupun lebih-lebih nanti efek ketika di akhirat, pasti kena siksa kalau dosa itu belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu ketika berbuat dosa diingat-ingat, ya, lalu kemudian dia menyesal, dia mohon ampun, itu dari sisi psikologis saja itu sudah merasakan bahagia. Karena apa? Dia sudah mohon ampun, ya itu ada perasaan ya berharap semoga dosanya diampunkan oleh Allah sehingga lega dia itu ketika sudah beristighfar itu. Ya. Nah setelah itu kemudian karena mohon ampun ya tentu saja ada peluang untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi yang kecil ya, wong yang besar sekalipun, dosa sebesar apapun, kalau memang dimohonkan ampun kepada Allah dan kita mohon ampunnya itu betul-betul sungguh-sungguh dan taubatnya juga dengan taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh juga, maka dosa sebesar apapun itu akan diampunkan. Sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan dosa yang sudah terampunkan, sehingga ya kemudian ya bahagia ya ujung-ujungnya, karena tidak berakibat siksa tapi berakibat pahala ya. Dan orang yang beristighfar, orang yang bertaubat itu memang pada umumnya kemudian lalu tidak hanya kemudian menyesal, bertaubat ya, yang tahap berikutnya itu ada upaya untuk memperbaiki diri ya. Itu sudah rumus itu ya. Jadi wa man taba wa amila sholihan. Jadi biasanya kalau orang sudah bertobat itu biasanya kemudian diikuti dengan amal soleh. Ya. Tapi kalau orang tidak pernah ingat dengan dosa, itu biasanya ya sudah selamanya akan berkubang di dalam dosa yang dilakukan itu, tidak pernah berhenti. Ya. Itu persoalannya. Ya.
Sehingga wajar ya kalau kemudian Kanjeng Nabi itu menyatakan kalau orang itu tidak pernah mengingat dosa ya, dan kalau tidak mengingat dosa itu berarti dia ya tidak pernah menyesal, tidak pernah mohon ampun dan tidak pernah memperbaiki diri, ya otomatis akan celaka dia. Tapi kalau orang yang meskipun berbuat dosa sekalipun, bahkan dosa itu sebesar apapun sekalipun ya, kalau itu diikuti dengan penyesalan, lalu diikuti dengan istighfar, taubat ya, dan lalu diikuti dengan amal soleh ya, maka insya Allah dosa itu sebesar apapun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi Allah sudah sangat tegas sekali kok ya menyatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah ya. Ya taubat kan istighfar itu ya, mohon ampun, taubat ya. Kalau kamu bertaubat, ya, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosamu. Yukaffir ankum sayiatikum. Tidak hanya itu, kemudian memasukkan ke dalam surga. Oh, jelas sekali rumusnya kan itu ya. Rumusnya jelas sekali. Jadi makanya sekali lagi orang yang ingat pada dosa-dosa yang sudah dikerjakan di masa lalu itu dia akan bahagia ya, akan bahagia ya. Karena dia akan merasa kemudian ya beban itu pasti akan kemudian berkurang secara psikologis. Di samping itu kemudian insya Allah ya tadi itu ya, biasanya orang kalau sudah bertobat itu akan diikuti dengan amal yang soleh. Dengan amal soleh itulah kemudian dia akan menjadi bahagia itu ya. Jadi makanya istighfar itu masya Allah, istighfar itu ampuh luar biasa ya. Dan bahkan istighfar itu sebenarnya tidak hanya untuk menghapus dosa saja ya. Ya, jadi banyak sekali fadilah istighfar yang kita lakukan itu. Ya. Ya. Nah, kalau istighfar itu kok menghapus dosa, Rasulullah itu tidak pernah dosa. Nah, kalau begitu untuk apa Rasulullah itu istighfar? Ya. Kalau istighfar itu hanya untuk menghapus dosa, ya. Rasulullah itu tidak pernah berbuat dosa karena Rasulullah itu bersifat maksum. Maksum itu terjaga dari berbuat maksiat. Lu berarti tidak pernah berbuat dosa. Ya. Tapi Rasulullah itu meskipun tidak pernah berbuat dosa, istighfarnya itu ya kalau kita baca hadis itu disebutkan sehari 70 kali itu. Ada yang menyebutkan lagi sehari 100 kali itu. Ya. Ya. Jadi Masya Allah ya, justru dengan istighfar itu memang tidak semata-mata hanya menghapus dosa, tapi ada keberkahan-keberkahan yang lain ya, termasuk ya bisa menghilangkan berbagai macam persoalan, bisa menumbuhkan keberkahan di dunia dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, macam-macam itu sebenarnya istighfar itu. Ya, makanya banyak yang memberikan itu istilahnya ya zikir dan doa itu ya udah perbanyak aja istighfar ya. Jadi istighfar itu hendaknya diperbanyak itu ya, diperbanyak istighfar ya. Ya, jadi sekali lagi ya itu istighfar ya. Dan orang sekali lagi bisa istighfar itu kalau dia ingat dosanya, kalau dia ingat tadi itu ya yang telah dilakukan di masa lalu sehingga dia menyesal itu ya, itu. Lah kita ini yang dosanya terus menerus ya, tidak seperti Rasulullah ya, itu kadang-kadang malah jarang istighfar itu. Jadi nampaknya dalam hal istighfar ini yang terjadi itu berbanding terbalik itu ya.
Kanjeng Nabi itu orang yang tidak pernah dosa, tapi istighfarnya banyak ya. Tapi orang yang yaknah itu malahan dosanya banyak, tidak pernah istighfar ya lah. Kudune tak sing dosane akeh kuwi kudune luwih banyak istighfar harusnya kan ya. Tapi dalam prakteknya nyatanya itu seringkali berbanding terbalik itu. Ya mudah-mudahan kita ini ya, meskipun toh tidak bisa seperti Nabi ya mudah-mudahan sering memperbanyak istighfar lah ya. Jadi minimal istighfar kita itu ya setiap kali baca sholat itu kan kita sudah diminta untuk baca istighfar ya. Ya. Dan biasanya kalau mau tidur itu ya mau tidak mau ya mestinya ya baca istighfar gitu ya. Ya mudah-mudahan lah diampunkan Allah Subhanahu wa taala ya. Oh, baru satu kok sudah sampai jam segini ya. Kita tambah satu lagi ya, kita tambah satu lagi. Wa nisyanul hasanatil madiyah ya. Dan tanda yang kedua dari kebahagiaan seseorang itu adalah melupakan kebaikan yang telah dilakukan di masa lalu. Jadi kalau keburukan tuh diingat terus ya. Tapi kalau kebaikan tidak usah diingat. Lupakan saja itu kalau berbuat baik itu. Ya. Ini rumusnya itu kalau ingin bahagia itu. Ya. Ya, ini yang menarik ini memberikan penjelasan seperti ini. Kanaha lam takok minhu. Ya. Jadi tidak mengingat-ingat perbuatan yang baik di masa lalu atau melupakan perbuatan yang baik di masa lalu itu sampai pada level seakan-akan ya dia itu seakan-akan bahwa kebaikan itu tidak pernah terjadi. Ya. Jadi harus dilupakan begitu saja kalau sudah berbuat baik itu. Ya. Nah ini juga berbalik dengan yang kemarin tanda celaka ya. Yang celaka itu kalau kebaikan diingat-ingat. Ya. Nah, kalau kebaikan mau diingat-ingat akhirnya ya jadi sombong, jadi kemudian malas menambah kebaikan yang berikutnya. Wong sudah pernah berbuat baik aja kok wis cukup gitu ya. Nah kalau orang yang tidak pernah merasa berbuat baik itu insya Allah terus akan berbuat baik. Ya. Nah, begitu tidak berhenti dan tidak sombong perbuatan baiknya. Ya. Jadi apa namanya? Makanya ya ini maaf ini agak rodok saru gitu ya. Itu ada orang yang ada kiai yang menyamakan dengan orang berbuat baik itu ya sudahlah seperti kalau kita dari kamar kecil itulah. Itu kan kalau habis buang itu kan ya sudah orang kok terus dadak dieling-eling diingat-ingat kan enggak toh ya. Mbok termasuk tadi habis makan apa wis dibuang ya sudah kan begitu ya. Ya. Rodok saru tapi saya kira ini gambaran yang sangat apa namanya? Pas saya kira ya. Ya, jadi untuk apa namanya? Melupakan tidak mengingat-ingat perbuatan yang baik itu ya seperti itu ya. Kalau kita sedang buang hajat itu ya sudah selesai ya. 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 Jadi sampai yang lain menggambarkan seakan-akan tidak pernah terjadi itu kebaikan itu. Nah kalau tidak pernah terjadi kok masa diingat-ingat ya. Masa disebut-sebut ya. Kalau tidak pernah terjadi ya sudah hilang berarti ya. Ya. Nah, li'annaha la tahlu minal ilali ya. Argumen Imam Nawawi menyatakan bahwa sesungguhnya perbuatan baik itu kan memang tidak bisa sepi dari cacat, dari penyakit. Artinya apa? Perbuatan baik itu seperti yang kemarin ya, yang ketika menjelaskan mengenai apa namanya, mengingat perbuatan yang baik di masa lalu yang itu tanda celaka itu kan apa namanya? Duh kok diingat-ingat ngapain? Wong itu belum tentu diterima atau ditolak, enggak tahu kita kok ya. Wong belum tentu diterima kok diingat-ingat, disebut-sebut. Lah ngapain? Bisa rusak. Ya. Al-Qur'an menyatakan seperti itu kan ya.
Ya, sedekah yang diikuti dengan disebut-sebut itu akan hilang gitu. Ya, tidak berbekas itu. Nah kalau sudah tidak berbekas itu apa? Kalau disebut-sebut itu, tidak ada maknanya, tidak ada nilainya. Termasuk amal baik yang lain kalau disebut-sebut ya hilang gitu, tidak ada artinya itu. Lah ngapain kok disebut-sebut itu? Ya. Jadi kalau sudah berbuat baik dia sudah lupakan saja. Ya. Tapi ya itu tadi ya, banyak orang itu terjebak seakan-akan wah apa namanya makanya biasanya kalau menyebut jasa itu ya, menyebut jasa itu biasanya mesti menyebut perbuatan-perbuatan baik gitu ya. Ya. Nah kita sebagai pelaku itu kalau ingin bahagia justru lupakan itu. Tapi kalau kita sebagai penerima kebaikan seseorang kita harus menyebut-nyebut itu. Nah ini bedanya ya. Jadi terkait dengan perbuatan baik itu, kalau kita sebagai pelaku perbuatan baik itu yang sudah lalu hendaknya lupakan itu, jangan diingat-ingat itu. Ya. Tapi kalau kita kok pernah mendapatkan kebaikan dari orang lain, jangan dilupakan sama sekali. Ingat-ingat terus itu. Ya. Ya Allah, saya pernah ditolong oleh orang ini, saya pernah dibantu orang ini, saya pernah diberi orang ini, saya pernah diapa orang. Itu diingat terus itu, jangan sampai lupa itu. Ya. Nah sebaliknya kalau terkait dengan orang lain, kalau keburukannya yang dilakukan kepada kita lupakan ya itu. Jadi empan papan begitu loh ya, istilahnya empan papan begitu ya. Nah ini ya. Jadi sekali lagi menarik ini argumen Imam Nawawi ini ya, karena sekali lagi perbuatan baik itu belum tentu diterima ya. Kok diingat-ingat ya. Dan kalau diingat-ingat justru malah hilang itu. Seperti itu ya. Kata Al-Quran yang menyatakan sedekah yang diikuti dengan disebut-sebut ya, dan menyakiti orang yang menerima sedekah itu malah justru akan hilang gitu. Ya. Wah, nampaknya hanya sampai di sini ya. Jadi dari 4 poin baru 2 ya yang menjadi ciri orang bahagia itu atau menjadi tanda orang bahagia itu. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Karena nanti sore itu hari Rabu berarti nanti habis maghrib ya ini kita kaji lagi. Ya. Baik ya. Sampai di sini dulu pagi ini dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.